Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif 2. eh, Tes formatif 2 untuk modul 5. Nah, di sini nih baru mantap nih soalnya. Karena ini bener-bener pure murni calculus. Oke. Nah, so sebenarnya untuk nomor satu ya, ditanya dy per dx-nya itu apa? Mungkin ini enggak, ya udah biasa lah. Tinggal menggunakan perkalian gitu ya. Dari nomor satu misalkan y sama dengan x kuadrat kali sin 2x. So kita menyebutkan ini adalah u-nya dan ini adalah v-nya. So berarti langsunglah kita bilang u sama dengan x kuadrat. So berarti u aksennya adalah 2x. Kemudian untuk v-nya adalah sin 2x. So berarti untuk v aksennya adalah cos 2x dikalikan dengan 2. V aksennya adalah 2 cos 2x. Ya udah, kalau udah karena ini bentuk perkalian, so berarti langsunglah kita masukkan ke ya aksen sama dengan u aksen kali v ditambahkan dengan v aksen dikalikan dengan u. Berarti y aksen sama dengan 2x dikalikan dengan sin 2x ditambah dengan yang namanya v aksen 2 kali cos 2x dikalikan dengan x kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan jadinya adalah 2x kali sin 2x ditambahkan dengan 2x kuadrat cos 2x. Maka jawaban untuk soal nomor 1 ini jelas banget yang A. Nah, barulah di nomor kedua ini. Di nomor kedua ini sebenarnya adalah terkait dengan turunan implisit. Yang dimana turunannya ini itu nggak kayak turunan biasanya. Kalau biasanya kan ini y sama dengan dimana ketika langsung kita bikin dy per dx, kita hanya turunkan ini terhadap x. Nah, gitu kan kelar. Nah, tapi kalau misalnya kita minta dalam ini misalnya nih, ini dy per dx-nya gimana sih? Ya kan? Dy per dx-nya gimana? Sedangkan kalau kita perhatikan ternyata di sini ada yang namanya turunan ya. Ada turunan. Ada variabel y. Waduh, berarti kalau kayak gitu langsung nol dong. Enggak gitu cara mainnya, ya. Ada step by stepnya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di bagian yang pertama, kan ada x kuadrat kali y. Nah, ada x kuadrat dikalikan dengan y. Sehingga ini boleh dong kalau misalnya saya bilang u-nya adalah x kuadrat dan v-nya itu adalah y. Nah, sekarang yang kita mau hitung sebenarnya adalah, nah, sehingga karena berhubung ini u kali v, berarti kalau kita mau nurunin tuh ada u aksen dikalikan dengan v ditambahkan dengan v aksen dikalikan dengan u. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Nah, ini juga sama nih. Berarti kalau misalnya kita bikin nih, ini kita turunkan berarti apa nih? Ada x kuadrat dikalikan dengan y. Berarti x kuadrat dikali y ini kalau diturunkan terhadap x terlebih dahulu misalkan. Nah, baru misalkan dilanjutin lagi gitu turunannya. Nanti hasilnya tuh ada. Ya, jadi ini nggak bisa langsung kita bilang 2x kali y aja. Itu kurang tepat ya. Nah, sekarang kalau misalnya x kuadrat ya ditambah y ini kalau kita ikutin berarti ini kalau kita langsung turunkan terhadap misalnya kita bikin u aksen, of course gampang, tinggal bilang aja 2x. Ya kan? Nah, tapi di sini ketika kita bilang ini kita mau turunkan v aksen berarti ini artinya apa? dy per dx. Ah, sehingga kalau misalnya kita tulis berarti u aksen artinya 2x dikalikan dengan v yaitu adalah y ditambah dengan yang namanya v aksen dy per dx dikalikan dengan yang namanya u yaitu adalah x kuadrat. Nah, ini baru nurunin yang warna biru tua doang, belum yang bukan yang sebelahnya. Nah, sekarang kita mau ngerjain yang sebelahnya nih, yang saya kotakin warna coklat. So, berarti ini tetap tambah ya sesuai dengan ininya. Nah, jadi ini yang baru kotak doang nih, baru kita kerjain seperti inilah kalau dibikin ya. Nah, terus kalau ini y pangkat 3, ini bagaimana cara nuruninnya? Nah, ini juga sama nih. Nah, ini
Kalau misalnya kita turunkan, ya kan? Kalau kita turunin berarti apa? Ya, 3 kali Y pangkat 2, tapi harus dikalikan dengan DY per DX. Jadi kalau misalnya ini 2Y, berarti 2 dikalikan dengan DY per DX. Artinya apa? Jadi kan gini ya, definisi daripada Y aksen. Nah, bener nggak? Definisi daripada Y aksen itu kan DY per DX dong. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau misalnya V aksen, kalau misalnya V sama dengan Y, berarti V aksen itu sama dengan Y aksen yang punya yang artinya punya definisi adalah DY per DX. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita lakukan dengan aturan berantai ya. Jadi kalau di sini nih sebenarnya ini jatuhnya ke aturan berantai ya. Nah, di mana kita turunkan pangkatnya dulu 3 kali Y pangkat 2 dikali turunan dalamnya. Dikurang dengan, nah kalau ini mau diturunin ya tetap jawabannya 0 ya. Kalau nggak ada variabelnya ya pasti jawabannya 0. Sehingga ini kalau kita tulis jadinya 2xy tambah x kuadrat kali dy per dx ditambah dengan 3y kuadrat dy per dx itu sama dengan 0. So, ya jawabannya adalah yang C. Tapi sebenarnya ini bisa dilanjutin lebih lagi. Yang dimana kalau ini kita mau tanya dy per dx ya gimana? Gampang. Ya, X ini kan sama aja kayak ada dy per dx ini kan berarti di sebelah kiri yang nggak ada kita pindahin ke sebelah kanan. So berarti x kuadrat kali dy per dx ditambah dengan 3y kuadrat dikalikan dengan dy per dx sama dengan min 2xy. Sehingga ini kan dy per dx ini kalau kita keluarin ya berarti hasilnya adalah x kuadrat ditambahkan dengan 3y kuadrat sama dengan min 2xy. Berarti dy per dx nya ini hasilnya adalah min 2xy per x kuadrat tambah 3y kuadrat. Jadi kalau misalnya ditanya nih dari persamaan ini, kalau disuruh nentuin dy per dx nya hasilnya adalah seperti ini. Min 2xy per x kuadrat ditambahkan dengan 3y kuadrat. Ya. So sebenarnya ini emang jauh berbeda dengan apa yang biasa kita pelajarin ya. Jadi intinya ketika turunan implisit ya, turunan implisit itu adalah kita menggunakan perkalian dan kita menggunakan aturan berantai. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk yang turunan implisit ini kalau emang kita turunin dari X itu nggak ribet. Yang agak ribet itu kalau misalnya kalau misalnya Y-nya itu baru yang agak sulit karena emang harus menggunakan aturan berantai. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 3 dan 4. Nah, kita nomor 3 diketahui bahwa ada ini ya. Terus ditanya adalah D kuadrat Y atau DY per DX itu bagaimana? Nah, oke. Jadi kan nomor 3 ini ada dua ya, X sama Y. Nah, kira-kira gimana sih untuk mendapatkan dy per dx? Nah, sebenarnya ini kan kita ada x tapi dalam bentuk t. So, kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini. dy kita turunkan terhadap turunan y terhadap t dan nanti kita kalikan dengan dx terhadap t. Jadi turunan x terhadap t terus dikalikan dengan turunan y terhadap t. So, berarti kalau misalnya kita punya informasi untuk dy per dt ya, itu bisa kita cari dari Y sama dengan cos 2T. Berarti untuk dy per dt nya sama dengan 2 min 2 sin 2T. Sorry. Ini kalau kayak gini mah ini nggak bakal habis ya. Sorry. Ini jadinya dx per dt ya, sorry. Dt per dx. Nah, dt per dx. Nah, kemudian untuk dt per dx ini kita bisa cari dt per dx itu adalah 1 per dx per dt. Yang artinya berarti dt per dx ini itu kita turunkan x terhadap t, tapi pakai seper ya. Berarti apa? Cos t. Nah, ya sudah, berarti kalau misalnya kita masukkan berarti jadinya min 2 sin 2t dikalikan dengan seper cos t. Dan kita tahu bahwa ini kan sebenarnya kalau misalnya mau nulisnya begini aja,
2 sin 2T per cos T, masalahnya nggak ada, ya kan? Nah, kira-kira gimana nih pendekatannya? Nah, bisa nih. Yang dimana kan kita tahu bahwa sin 2T itu sin 2T itu adalah 2 sin T dikalikan dengan cos T dibagikan dengan cos T, berarti habis ya, cos T-nya habis. Jadinya apa? dy per dt-nya ini ya, dy per dt-nya ini adalah min 4 sin T. So, ya A-nya salah, D-nya salah. Nah, tinggal kita maunya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat. Artinya berarti turunan 2 kalinya. Nah, berarti untuk D, ini kan dari sini ya, kita berangkat dari sini untuk menentukan D kuadrat Y. Jadi sebenarnya D kuadrat Y itu per DX kuadrat, sebenarnya untuk, berarti kan ini artinya sebenarnya D dari DY per DX per DX lagi. Sehingga jadinya ini kalau dibikin jadinya adalah DX kuadrat. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita tulis D dalam kurung yang namanya dy-nya adalah min 4 kali sin T per dx, of course ini akan menjadi sesuatu yang tidak pas, ya kan? Nah, biar dx-nya tetap ada, maka ini kan nggak bisa dong diturunin terhadap x, tapi bisanya diturunin terhadap t, maka kita lakukan hal serupa yang seperti di sini. Jadinya ini per dt dikalikan dengan dt per dx. Nah, ya sudah, berarti ini kalau kita turunkan terhadap T jadinya apa? Min 4 dikalikan dengan yang namanya cos T. Nah, dikalikan dengan 1 per apa? Cos T. Sehingga jawabannya adalah ini habis, jadi jawabannya untuk D kuadrat Y per DX kuadrat adalah min 4. Maka jawabannya soal nomor 3 adalah yang B, ya. Oke, so untuk soal nomor 3 sudah terjawab. Ya, jadi cara ngerjainnya itu menggunakan formulasi ya. Kalau emang kalian mau ininya bilangnya boleh formulasi boleh, tapi mungkin lebih ke otak-atik sifat lah jatuhnya, ya. Oke, nomor 4. Ini gradien garis singgung. Oke. Jadi ini terkait dengan gradien garis singgung, nanti dimana kalau gradien garis singgungnya ini bagaimana? Cuman kalau kita perhatikan ternyata di titik 0,2, 2,0, 2,0, 0,2. Berarti di soal nomor 4 ini ya, kita akan memasukkan x-nya ada 2. Ya. Jadi di sini nomor 4 ini tujuannya adalah kita mau mencari M1 yang dimana f aksen atau turunannya ini kalau kita masukin 2 atau 0 dulu, terus nanti kita bandingin sama M2 yang kalau nanti turunannya kita masukin 2 hasilnya. Nah, tapi lebih tepatnya karena kita tahu bahwa ini kalau diturunin pasti hasilnya dalam bentuk Y-nya juga, berarti lebih tepatnya lagi mungkin gini ya. Ya ini benar ya, M1-nya adalah mungkin F aksen atau dy per dx atau F aksen 0,2 ya. Artinya berarti nanti x-nya 0, y-nya 2, atau yang M2 adalah F aksen yang 2,0. Nah, sekarang tujuan kita berarti mau nggak mau harus nyari turunannya terlebih dahulu. 4x kuadrat ditambahkan dengan 9y kuadrat sama dengan 36. Dan kita mau cari adalah dy per dx ya. Ingat, kita mau nyari dy per dx. Turunan y terhadap x itu berapa sih? Nah, ya sudah, berarti ini kalau kita turunin terhadap x, of course gampang, langsung aja 8x. Tapi di sini, nah ini kalau di sini kan ini ada paling luarnya adalah ada eksponen ya, ada eksponen. Kemudian di dalam eksponen ini ada yang namanya bentuk aljabar. Ya sudah, berarti ini hasilnya adalah 2 kali 9y pangkat 1 dikalikan dengan aljabarnya kalau kita turunin hasilnya adalah 1. Berarti sama dengan 36. Jadinya berarti 8x ya. Sorry. Ini kan kalau diturunin ini ya berarti dy per dx ya, sorry. Y-nya ini kan kalau diturunin terhadap x ya berarti ngomongnya ya dy per dx dong. Nah, alias atau nulisnya gini aja dulu. Y aksen ya.
Ini Y pangkat 1. Oke, mungkin satunya saya tulis begini aja deh. Nah, biar bisa bedain ya. Sama dengan 36. Sehingga jadinya adalah 8X ditambahkan dengan 18Y dikalikan dengan DY per DX sama dengan 36. Sorry. Kan ini kalau kan harus kiri sama kanan diturunin ya, sorry. Jadi ini turunannya ya 0 ya, sorry. Ini turunannya 0, ini 0, berarti 18Y. Nah, DY per DX itu sama dengan yang namanya min 8X. Sehingga DY per DX ini sama dengan min 8X per 18Y. Berarti kita punya informasi bahwa DY per DX-nya ini sama dengan min 4 per 9 atau min apa sama-sama dibagi 2 ya. 4X per 9Y. Nah, ini adalah hasil turunannya. Dan sekarang karena ada X sama Y, so kita cari. Nah, kalau misalnya X-nya 0 dan Y-nya 2, maka nilai M-nya ini adalah min 4 kali 0 per 9 dikalikan dengan 2. Maka nilai M1-nya terlebih dahulu ya. Berarti M1 sama dengan 0. Sedangkan kalau untuk X-nya ketika X-nya 2 dan Y-nya 0, berarti untuk nilai M2-nya adalah min 4 kali 2 per 9 kali 0, yang artinya berarti M2-nya sama dengan infinite. Nah, berarti kita punya informasi di sini, berarti ini garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Sedangkan kalau ini GS-nya atau garis singgungnya sejajar dengan sumbu Y. Ya sudah, berarti kita cek nih. Yang 0,2 ya, yang 0,2 terus sama yang 2,0 gimana hasilnya? Coba yang A, gradien garis singgung 0,2 tidak terdefinisi. Salah, jawabannya 0 ya. Ada hasilnya. Yang B, garis singgung di titik 2,0 alias 2,0 yang di bawah ini katanya sejajar dengan sumbu X. Salah, yaitu adalah sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X. Tuh baru betul. Yang C, 2,0 gradiennya adalah tidak terdefinisi. Dan yang D, garis singgung kurva di titik 0,2 nih adalah sejajar dengan sumbu X. Oke, so nomor 4 jawabannya adalah yang D. Tapi wait, bentar. Kalau titik X, Y ya make sense sih. Karena kan M itu kan adalah DY per DX ya kan. M itu adalah turunan fungsinya terhadap X, kemudian dapatnya ini. Kalau misalnya kita punya titik ini, tapi kalau misalnya emang dimasukin cuman ke X doang, berarti jawabannya kalau misalnya M misalnya nih X-nya 1, terus Y-nya 2, maka jawabannya cuma min 8 per 9Y doang. Kan nggak masuk akal ya. Oke. So, untuk nilai X sama Y-nya tetap dimasukin ke semuanya ya. Jangan cuma X-nya doang yang dimasukin ataupun Y-nya doang yang dimasukin. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Ke soal nomor 5 dan 6. Oke, nomor 5. Diketahui ada X sama dengan dan Y sama dengan. Yang diminta adalah M atau gradiennya bagaimana gitulah intinya. Nah, ini semua ada hubungannya dengan gradien, tapi di sini dikasih tahu ternyata mempunyai standar yang sama, yaitu adalah ketika T-nya itu kita masukkan dengan bentuk pi per 4. So berarti tujuannya adalah M-nya ini sama dengan F aksen ketika kita masukkan pi per 4. Yang artinya pasti udah jelas banget bahwa ini dalam bentuk T gitu ya, nggak mungkin dalam bentuk dalam bentuk selain T, itu nggak ada. Ya sudah, karena berhubung kita mau mencari gradien atau garis singgung tuh berarti kan butuh gradien ya, pasti si garis singgung ini butuh gradien yang dimana tuh hasil turunan pertama ya. Ya sudah, berarti untuk nomor 5 sendiri kalau kita kerjakan, kita punya X sama dengan 4 dikalikan dengan cos T, dan untuk Y-nya ini sendiri adalah 4 dikalikan dengan sin T. Dan kita mau nyari DY per DX. Berarti DY per DX ini adalah DY per DT, ya kan? Karena kan di sini Y-nya atau X-nya cuma bisa kita turunin terhadap T, ya. Karena dalam bentuk X sama dengan ataupun Y sama dengan.
Nah, berarti supaya biar ini adil atau biar sesuai dengan ini, berarti ini adalah dt per dx. Ya sudah, kita kerjakan dulu secara terpisah untuk dy per dt di sini. dy per dt berarti langsung aja kita turunin y-nya terhadap t, berarti 4 dikalikan dengan cos t dikalikan dengan 1, berarti dy per dt-nya itu sama dengan 4 cos t. Kemudian untuk dt per dx itu kan sama dengan 1 per dt per dx itu sama dengan 1 per dx per dt. Ya udah, berarti dt per dx-nya itu sama dengan 1 per 4 dikalikan dengan min sin t dikalikan dengan 1, berarti dt per dx-nya ini sama dengan 1 per min 4 kali sin t. Ya sudah, berarti langsunglah kita masukkan, berarti dy per dx-nya sama dengan 4 dikalikan dengan cos t dikalikan dengan yang namanya min 1 per 4 kali sin t. Berarti ini 4-nya habis, ya kan? Sehingga berarti dy per dx-nya ini itu sama dengan yang namanya min cos t per sin t. Atau kita bisa kenal dengan istilah namanya kotangen, min kotangen t. Nah, tapi sebenarnya kalau pas kita mau ngitung ya masukin sini aja udah cukup sebenarnya, ya. Ya sudah, berarti kalau kita mau nyari gradiennya, so kesimpulannya adalah kalau kita mau nyari gradiennya ya berarti min cos 45 ya, min cos pi per 4 ya, pi per 4 per sin pi per 4. Yang dimana berarti M sama dengan min setengah akar 2 per setengah akar 2. Maka nilai M-nya adalah min 1. Tapi kalau kalian mau ngerjainnya pakai kotangan itu nggak ada masalah. Karena toh jawabannya juga 1 per tan gitu ya. Ini juga boleh nih kalau misalnya mau bikinnya pakai min kotangan pi per 4 jadinya adalah 1 per min 1 per tan pi per 4, berarti min 1 per 1, maka jawabannya min 1. Sama aja ya. Oke, so berarti karena kita punya gradiennya min 1, of course udah jelas banget untuk yang B salah. Karena kalau untuk yang B ini kan M-nya sama dengan 0, kalau ini M-nya sama dengan infinite. Nah, jadi kalau misalnya di sini untuk yang B sama yang D ini kalau emang B-nya benar pasti D-nya benar. Nah, tapi nggak mungkin dong jawaban ada dua jawaban yang benar. Makanya sebenarnya B sama D ini udah pasti salah. Ya udah, tinggal A yang jawabannya betul dan pas kita cek juga gradiennya jawabannya min 1 kan. Tuh. Oke, so untuk nomor 6. Ini juga sama nih kayak tadi. Cuman di sini ternyata kita minta dalam bentuk d kuadrat y. Berarti kita harus cari dy per dx dulu, ya kan? Ya dimana dy per dx itu adalah dy per dt dikalikan dengan dt per dx. Ya sudah, berarti langsunglah kita cari terkait dengan dy per dt-nya, atau langsung aja ya nggak apa-apa ya. Berarti dy per dx sama dengan dy per dt dikalikan dengan 1 per dx per dt. Sehingga berarti dy per dt-nya sendiri, dy per dx sama dengan dy per dt. Ini kalau kita turunin terhadap t jadinya 3t kuadrat dikalikan dengan 1 per, ini kalau kita turunan terhadap t jawabannya adalah 3. Nah, berarti langsunglah kita coret ya. Dan berarti di sini kita mungkin ditulis aja ya, dy per dt itu sama dengan yang namanya 3t kuadrat, sedangkan dx per dt nya sendiri adalah 1 per 3. 3 ya, 3. Ya udah, berarti dari sini kita punya informasi bahwa dy per dx ini sama dengan t kuadrat ya. So untuk nomor 5-nya mungkin ini saya hapus terlebih dahulu ya. Oke. Jadi kita mau nyari d kuadratnya. Bagaimana? Apakah langsung 2t? No, nggak gitu cara mainnya. Nah, untuk mencari d kuadrat y per dx kuadrat, berarti jadinya adalah d dari dy per dx dibagikan dengan dx. Ini berarti sama aja kayak dari d dari t kuadrat per dx.
Sehingga kita mau nyarinya ya mau nggak mau kita kerjakan ini ya terhadap T dikalikan dengan dt per dx. Berarti ini kan kalau dx per dt sama dengan 3, berarti dx per dt sama dengan 3, berarti dt per dx nya sama dengan 1/3 dong, ya kan? Ya udah, ini langsunglah kita masukin, kita turunin aja terhadap t, berarti jadinya adalah 2t kuadrat, ya kan? Terus abis itu dikalikan dengan dt per dx yang jawabannya adalah 1/3. 2t ya, 2t. 2t dikalikan dengan 1/3, maka jawabannya adalah 2t per 3. Atau 2/3t juga boleh. Tinggal pilih mana jawaban yang ada. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang A. Ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 5 dan nomor 6-nya. Kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Oke, nomor 7, diketahui kurva dengan persamaan, atau lebih tepatnya ini mah persamaan lingkaran. Di sini dikasih tahu bahwa diminta dy per dx, terus garis singgung. Oh ya, tetap aja kita harus nyari dy per dx intinya. Nanti kalau misalnya kita mau nyari gradien ya tinggal kita masukin aja nih angka-angka yang ada di sini. Ya sudah, berarti nomor 7 x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Kita turunin kiri dan kanan ya, jangan lupa. Sehingga jadinya adalah 2x ditambahkan dengan yang namanya 2y dikalikan dengan dy per dx. Nah, jangan lupa ya, atau mungkin saya lebih rinci lagi aja. Karena kalau misalnya kita lihat kan ini di luar adalah bentuk atau apa namanya, ada eksponen. Terus kemudian di sini ada, di dalamnya ada aljabar. So berarti ini kalau kita mau turunin berarti jadinya adalah 2 dikalikan dengan y, 2y atau 2y ya, langsung aja 2y pangkat 1 dikalikan dengan yang namanya aljabarnya kalau kita turunin ya berarti dy per dx. Nah ya udah sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti jadinya adalah 2x ditambahkan dengan 2y dikalikan dengan dy per dx sama dengan 0. Berarti 2y dikalikan dengan dy per dx sama dengan min 2x. Berarti dy per dx itu sama dengan min 2x per 2y. Berarti dy per dx itu sama dengan min x per y. So ini udah jelas salah, karena harusnya kebalik ya, bukan y per x, tapi x per y, dan pakai versi yang minus ya. Nah kalau kayak gitu berarti ya mau nggak mau ya kita harus kerjakan. Nah berarti dari sini nih kan yang seperti sudah saya bilang sebelumnya, kalau emang kita masukin x aja, of course nggak bisa karena kita ada y di sini. Nah ya udah berarti kita masukin, berarti kita mau mencari m ya. Kan gini, ketika kita masukin x doang nggak bisa dong, karena jawabannya di 3 per y, nggak dapat nominal. Nah berarti mau nggak mau harus masukin y nya kan. Berarti min 3 per 0, berarti nilai m nya adalah infinite. So artinya ya sejajar dengan sumbu y, dan ternyata nggak ada, tapi adanya mendekati, yaitu atau sama lah artinya, yaitu adalah tegak lurus dengan sumbu y ya, tegak lurus dengan sumbu x ya, tegak lurus dengan sumbu x. Kalau yang misalnya sejajar dengan sumbu x itu tegak lurus dengan sumbu y ya. So nomor 7 jawabannya adalah C. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 8. Nah nomor 8 ini kita punya persamaan lingkaran dan katanya ekivalen dengan persamaan parameter yang seperti apa. Nah ini ada tetanya sendiri, jadi sebenarnya ini gampang ya. Apa namanya, kita tahu bahwa si x kuadrat ya, x kuadrat kurang y ini mempunyai titik pusat A, B ini adalah 0,0. Kemudian R nya ini atau R kuadratnya kan sama dengan 16, berarti R nya adalah 4.
karena kan ini base-nya adalah x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. So sebenarnya berarti kita gambar lingkaran yang jari-jarinya 4 dan pusatnya di 0,0. Nah, ini kan berarti kurang lebih menjadi seperti ini. Ya maklumin aja ya kalau gambarnya kurang bagus, karena gambarnya skalanya nggak sesuai. Nah, tapi di sini kan ada sudut tertentu katanya. So kita anggap aja ada sesuatu di sini, terus menyebabkan ada perpindahan gitu ya. Jadi kayak maksudnya tuh gini. Kalau misalnya saya punya garis di sini, ini berputar seperti ini. Nah, walaupun sebenarnya mah kalau disuruh gambar lingkaran tuh ya mendingan gambar lingkaran begini aja deh. Nah, kan gini nih. Misalkan seperti ini. Terus abis itu ini titik pusatnya kurang lebih di sini. Nah, kalau maksudnya yang itu garis yang itu tuh begini jadinya. Kalau misalnya saya punya garis atau di sumbu X seperti ini, ketika putar seperti ini kan pasti ada sudutnya. Ataupun dari sini ke sini pasti punya sudut, ya. Mau muter kayak gimana pun pasti punya sudut. Nah, sehingga ini kita punya pendekatan ini sebesar theta yang dimana dari sumbu X positif pastinya. Ya sudah, berarti kira-kira X-nya berapa nih? Gampang sekali. Ini X-nya berapa, ini Y-nya berapa. Ya sudah, ini kan ada R nih, ya kan? Ada R. Ya sudah, berarti dari segitiga tersebut kita bisa bikin seperti ini. Ini adalah tetanya, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah R. Berarti sin theta sama dengan Y per R. Berarti Y-nya adalah R kali sin theta. Berarti Y-nya adalah 4 dikalikan dengan sin theta. Kemudian untuk cos theta-nya itu sama dengan X per R. Berarti X-nya adalah R dikalikan dengan cos theta. Berarti X-nya sama dengan 4 dikalikan dengan cos theta. Ya sudah, jawabannya mana nih? X 4 cos theta, Y-nya 4 sin theta. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus ya, atau kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 7 dan 8-nya. Dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir di tes formatif untuk modul 5. Oke, so untuk nomor 9 kita punya informasi X pangkat 3 tambah Y kuadrat dikalikan dengan yang namanya X pangkat 6 sama dengan Y pangkat 5. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita kerjakan jadi X pangkat 9, ya. Tapi kalau kita lihat pilihan gandanya, dia nggak mau seperti itu, ya. Dia nggak mau seperti itu. Nah, di mana kalau kita lihat kan berarti kalau kita mau nurunin kiri dan turunin kanan, of course di kirinya ini harus ini dalam bentuk U dan ini dalam bentuk V, ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah V-nya. Berarti kita harus memisahkan terlebih dahulu. Berarti U-nya sama dengan X pangkat 3 ditambahkan dengan Y kuadrat. Nah, untuk turunannya, of course ini nggak simpel ya. Berarti dimana untuk U aksennya adalah 3X kuadrat ditambah dengan yang namanya apa? Nah, ingat, ini ada fungsi eksponen, kemudian di dalamnya ini Y-nya ini adalah fungsi aljabar, sehingga aljabarnya di bawah sini, aljabar, sehingga kalau misalnya ini kita turunkan berarti jadinya adalah 2 kali Y pangkat 1 dikalikan dengan turunan Y, yaitu adalah dy per dx. Nah, berarti U aksennya ini adalah 3X kuadrat ditambahkan dengan 2Y kali dy per dx. Sedangkan kalau untuk V-nya sendiri adalah X pangkat 6, berarti ya V aksennya sendiri ya udah gampang, 6X pangkat 5. Ya udah, ini kita ikutin dengan formula apa? U aksen kali V, ya udah, U aksen kali V. U aksennya adalah ini mungkin wait. Ya udah biarin aja deh, nggak apa-apa. Mungkin ini langsung ke bawah aja ya.
U aksen adalah 3x kuadrat tambah 2y kali dy per dx dikalikan dengan V, ya, U aksen V ditambah dengan V aksen. V aksennya adalah 6x pangkat 5 dikalikan dengan U, yaitu adalah x pangkat 3 tambah y pangkat 2, sama dengan, ya, ini turunannya. Nah, seperti yang tadi dibilang, ini kalau mau diturunin ada eksponen. Terus di dalamnya ada aljabar. Berarti kalau kita mau turunin, berarti jadinya adalah 5 kali y pangkat 4, terus kemudian dikalikan dengan yang namanya dy per dx. Sehingga ini kalau misalnya ini berarti ini tetap ditulis ulang ya untuk yang di sebelah kirinya. So biar cepat. Nah, seperti ini. Sama dengan apa? Ya, sama dengan 5y pangkat 4 dy per dx. Nah, kalau mau nyari dy per dx-nya, ya mendingan tadi dikali aja, ya kan? Biar lebih gampang. Sehingga nanti lebih enak nih buat yang namanya mengelompokkan pindah kiri dan pindah kanannya. Tapi karena berhubung cuma diminta dalam bentuk, oh ini kalau diturunin masing-masing kiri dan kanannya itu bagaimana, ya sudah, stop sampai sini aja cukup, ya. So, nomor 9 jawabannya adalah yang B. Dan kita akan langsung lanjut ke, ya betul, soal yang terakhir, soal nomor 10. Y sama dengan 2 kali sin 4x, gradien 0,0 dan kemudian ini 8, terdefinisi. Oke. Nah, berarti kalau kita mau nyari M kan kita harus cari dulu ya aksennya ketika terus dimasukin 0,0. Nah, tapi ingat karena ini X sama Y-nya 0,0 sama 0 semua ya. Ya udah, Y aksen sama dengan 2 dikalikan dengan cos 4x dikalikan dengan 4, ya. Atau jangan lupa ini luarnya adalah fungsi trigono. Terus kemudian di dalamnya adalah fungsi aljabar. Ya sudah, berarti 2 dikalikan dengan yang namanya cos 4x, terus kemudian dikalikan dengan yang namanya 4. Sehingga Y aksennya sendiri adalah 8 cos 4x. Ya sudah, berarti kita tinggal simpulkan untuk nilai M-nya sendiri. Karena berhubung hasil turunannya cuma ada X, berarti yang kita masukin X aja, ya. Nanti Y yang di bagian sini itu kepake untuk mencari persamaan garis singgungnya, ya. Oke, berarti M sama dengan 8 dikalikan dengan cos 4 kali 0. Berarti M sama dengan 8 dikalikan dengan cos 0, maka jawabannya 8 kali 1, maka jawabannya adalah 8. So, nomor 10 adalah yang A, ya. Oke. So, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul 5-nya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe jika channelnya bermanfaat. Dan terima kasih untuk donasi di saweria.co. Dan jika ada pertanyaan ataupun terkait dengan koreksian, langsung aja di chat aja di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.